Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang kapal Tampomas II. Dari Tanjung Priok, Jakarta, kapal Tampomas II bertolak pada Sabtu 24 Januari 1981 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kapal berisi muatan penuh orang dan barang ini seharusnya berangkat tanggal 23 Januari 1981. Karena ada kerusakan mesin, pemberangkatannya harus molor sehari. Di atas kapal terdapat 191 mobil, 200 sepeda motor, dan diperkirakan 1.442 orang yang tercatat secara resmi sebanyak 1.054 orang. Sisanya adalah penumpang gelap. Setelah sehari semalam melintasi lautan, kapal rusak di Minggu malam tanggal 25 Januari 1981 pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Karena kebocoran bahan bakar, api mulai menyambar dan kru mesin mati-matian memadamkannya dengan alat pemadam portable. Api lalu menjalar ke kompartemen mesin karena pintu dek terbuka. Usaha pemadaman menemui jalan buntu saat air untuk memadamkan api tak bisa disemprotkan karena generator mati. Api tentu saja semakin berkobar keluar ruangan mesin, bahkan sampai ke ruang tempat disimpannya mobil dan sepeda motor yang berbahan bakar. Setelah api semakin sulit diatasi, Kapten Abdul Rifai, sang nahoda, mengambil keputusan mendamparkan kapalnya ke pulau terdekat. Namun, usaha itu gagal karena baling-balingnya tak bisa berputar. Matinya listrik membuat radio mati dan pesan ke kapal lain atau syah bandar pelabuhan pun tak bisa dikirim. Isyarat cahaya yang dilontarkan ke udara pun tak menyala. Panasnya api membuat beberapa penumpang terjun dan yang beruntung turun ke dalam sekoci. Evakuasi penumpang berjalan kacau. Tak ada tanda arah jalan keluar yang jelas di dalam kapal. Bahkan ada awak kapal yang menurunkan sekoci untuk dirinya sendiri. Tampomas II makin berada dalam bahaya. Munculnya matahari pada 26 Januari 1981 yang menerangi lautan di sekitar Tampomas dan di kobaran api yang terlihat dari kejauhan jadi isyarat bagi kapal yang melihatnya. Tampomas II butuh tindakan penyelamatan. Datangnya hujan deras pagi itu membuat kapal makin dipenuhi oleh air. Kapal motor Sanghe di bawah komando nahoda kapal Kapten Agus K. Sumirat adalah yang pertama kali tiba. Mualim J. Bilalu dari KM Sanghe melihat kepulan asap yang semula dikiranya datang dari sumur minyak dilepas pantai Pertamina. Markonis KM Sanghe Abu Bakar
kemudian mengirim pesan telegraf pada pukul 08.15 terkait nasib Tampo Mas II. KM Ilmamui menyusul untuk tiba pada pukul 21.00. Disusul 4 jam kemudian oleh kapal tanker Istana ke-6 dan kapal-kapal lain, yaitu kapal Adiguna Karunia dan KM Sengatta milik PT Porodisa Lines. Ruang mesin Tampo Mas II akhirnya meledak pada pagi 27 Januari esoknya. Kapal pun makin dipenuhi oleh air laut. Ruang propeller dan ruang generator turut pula terisi air laut dan kapal miring 45 derajat. Akhirnya, pada 27 Januari 1981, tepat hari ini 37 tahun lalu, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat atau pukul 13.45 WITA, Tampo Mas II tenggelam ke dasar Laut Jawa. Tampo Mas II tenggelam ke dasar Laut Jawa di sekitar perairan Masalembu. Perairan ini terkenal sebagai segitiga bermudanya Indonesia. Kapten Abdul Rifai bersama ratusan penumpang yang tak terselamatkan pun jadi korban tragedi Tampo Mas II. Naas itu. Kisah tenggelamnya kapal itu ditulis Bondan Winarno dalam Neraka di Laut Jawa. Tampo Mas II 1981 berdasarkan hasil reportase Sinar Harapan dan Mutiara. Kapten Rifai dikenang oleh Ebit GAD sebagai nahoda berjiwa pahlawan dalam lagu Sebuah Tragedi. Dewa folk Iwan Fals juga menulis lagu tentang Tampo Mas II, Celoteh Camar Tolol dan Cemar, pada tahun 1983. Seperti lagu-lagunya di zaman itu, Iwan Fals bersikap kritis. Iwan menyinggung muasal Tampo Mas II sebelum kapal nahas itu tenggelam. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.